Oke, salam satu laras dan salam satu hobi olahraga menembak untuk teman-temanku dan saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan saya Haris di sini, dan di episode kali ini saya lanjut akan mengulas sebuah senapan angin. Nah, berdasarkan beberapa informasi atau beberapa komentar yang sudah masuk hari ini, saya akan menjelaskan sebuah perbedaan senapan angin, chamber senapan angin yang monoblok dan monoled. Karena berdasarkan beberapa waktu yang lalu data yang saya kumpulkan, banyak sekali yang menanyakan perbedaan dari dua unit senapan angin berchamber monoled atau berchamber monoblok. Nah, hari ini akan saya jelaskan tuntas dari satu persatu masing-masing terperinci dengan berdasarkan data atau pengalaman pribadi saya yang langsung menangani sebuah senapan angin seperti contohnya yang sudah saya siapkan di depan saya ini. Nah, nanti seperti apa ulasannya? Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Oke, sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, kalau berbicara mengenai chamber sebuah senapan angin, atau mungkin teman-teman yang awam banget yang mungkin baru pertama kali punya senapan angin, itu biasanya pertanyaannya senapan angin yang monoblok, senapan angin yang monoled itu seperti apa toh? Nah, sebenarnya kalau monoblok atau monoled itu biasanya penyebutannya hanya di bagian chambernya atau area mekanik mesin yang terdapat di bagian tengah. Oke, bisa dilihat dari dua unit senapan angin ini ada pembedanya. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Kalau dilihat sekilas itu ya komponennya hampir sama, cuman dari model atau mekanik mesinnya dan sebagainya itu dua senapan angin ini menggunakan masing-masing sistem atau chamber yang beda model. Yang pertama di depan ini itu modelnya yang model monoblok yang rangkaiannya itu dipisah, dan yang di belakang saya yang samping itu menggunakan chamber yang monoled, rangkaian mesinnya jadi satu. Nah, lebih detailnya oke, akan saya dekatkan, akan saya kupas satu persatu mulai dari yang chamber monoblok terlebih dahulu. Nah, yang pertama ini yang model monoblok terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi untuk chamber yang namanya monoblok itu seperti ini tampilannya. Jadi untuk rangkaian chamber, rangkaian pemukul, dan di sini area picu itu dipisah semuanya, dan ketika nanti untuk membongkar atau perawatan dan sebagainya itu ada penguncinya di bagian atas. Jadi ini bisa dibongkar jadi beberapa bagian. Nah, itu yang dinamakan chamber monoblok. Rangkaian mesin tampilan luar seperti ini itu dikelompokkan atau dibagi menjadi beberapa bagian. Beda lagi dengan nanti chamber model monoled. Nanti di belakang akan saya jelaskan langsung ya. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, umumnya untuk chamber model monoblok ini dipakai hampir ke semua jenis senapan angin ya. Bahkan senapan angin uklik, senapan angin gejlok, senapan angin PCP seperti ini, itu kebanyakan di Indonesia rata-rata tuh menggunakan chamber yang monoblok seperti ini. Nah, bisa dilihat jadi rangkaiannya ini ya, itu ada biasanya kalau di senapan angin gejlok ya, kalau ada yang di Panasonic official, itu untuk chambernya dipati, dipatri ya dengan tabung, itu menggunakan patrian khusus. Kalau yang ini dia nggak pakai patri sama sekali. Kalau dia ini di PCP Predator umumnya yang model chamber monoblok itu biasanya cuma dirangkai menggunakan pengunci kunci L ya, pengunci-pengunci yang sangat kokoh di bagian-bagian seperti ini. Nah, jadi istilahnya teman-teman kalau umum di Indonesia itu yang chamber monoblok itu seperti ini, tapi beda lagi kalau mungkin penyebutan di wilayah-wilayah teman Sobat Hunter itu seperti apa. Yang jelas biasanya kalau yang umum banget
ya, penyebutan chamber monoblock itu kurang lebih rangkaiannya seperti ini. Bisa dilihat ya. Jadi intinya rangkaiannya itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu di area chambernya sendiri, dan area pemukul dan area picunya itu dikelompokkan atau dipisah menjadi beberapa bagian. Nanti ketika untuk membongkar atau servis atau untuk perawatan dan sebagainya itu bisa dilepas menjadi beberapa bagian. Nah, itu yang disebut dengan chamber model monoblock. Dari sini ada pertanyaan, mungkin kalau ada yang kurang paham, kalau ada yang kurang mengerti, butuh informasi lebih lanjut, bisa langsung menghubungi kami di nomor WhatsApp yang sudah saya cantumkan di video ini. Oh iya, kebetulan senapan angin PCP Predator taktikal ini ya, ini saya pakai tabung 38. Di kami itu yang model Predator yang tabung 38 itu ada yang pakai monoblock seperti ini, ada juga yang pakai monoled yang sebelumnya sudah pernah saya tunjukkan. Mungkin teman-teman sudah lihat video saya sebelumnya, di situ ada semuanya, nanti bisa dilihat aja. Sudah saya bagi menjadi dua kelompok kemarin untuk penyebutan. Nah, yang jelas ini untuk inti penjelasannya ya. Dari chamber monoblock sudah saya jabarkan, semoga paham ya. Kalaupun kurang paham, monggo nanti bisa langsung telepon saya, ngobrol bareng di jam kerja. Oke, mantap. Sudah, lanjut ke chamber yang monoled. Nah, ini dia yang chamber model monoled. Ada pembeda ya teman-teman dari yang model monoblock tadi. Ada pembedanya di mana? Sudah tahu? Oke, nah pembedanya adalah sama di bagian rangkaian yang sudah saya sebutkan di awal. Yang chamber model monoled itu tampilannya seperti ini. Jadi rangkaian di atas tadi, area chambernya itu menyatu jadi satu di area pemukulnya di sini bisa dilihat. Nah, jadi satu, walaupun di sini di bagian pelatuknya atau bagian picu itu bisa dipisah, tapi rangkaiannya itu menyatu seperti ini. Biasanya kalau saya pernah menjumpai itu penyebutannya, kalau yang chamber monoblock tadi itu menjadi 3 serangkaian, kalau yang ini menjadi 2 serangkaian, jadi satu maksudnya. Ini jadi satu, walaupun ini 2 bisa dipisah. Jadi tampilan seperti ini. Jadi area chamber ini bagian atas dan area transfer angin di sini ya, atau valve angin, standby angin di sini itu rangkaiannya jadi satu, hingga pad pemukulnya ini jadi satu, dan ini di bagian belakang ini jadi satu semua. Nah, ini dari sini rangkaian mesinnya jadi satu. Terus ini di bagian belakang ini juga bisa dipisah seperti tadi. Yang jelas ini lebih aman, dan harganya juga sedikit lebih mahal dibandingkan dengan yang model monoblock. Jadi rata-rata untuk chamber yang monoled ini biasanya diterapkan, saya maksudnya sering menjumpai itu hanya kayaknya di model jenis PCP saja. Kalau yang jenis model Oakleek ataupun yang jenis model yang gejlok itu kayaknya sama sekali belum pernah ada ya untuk penggunaan jenis chamber monoled ini. Rata-rata semuanya itu diaplikasikan yang ke model senapan angin PCP Predator seperti ini. Kebetulan di kami yang senapan angin PCP Bocap Predator seperti ini itu memakai chamber monoled semua. Nah, seperti ini bisa dilihat ya, mungkin ada yang kurang paham. Sudah ya, jadi lebih simpel aja rangkaiannya. Kalau teman-teman lihat yang model monoblock itu kan agak ribet ya, dipisah-pisah gitu. Kalau yang ini yang model monoled itu jadi satu rangkaian, jadi lebih mudah. Dan ini lebih mudah perawatannya dibandingkan dengan yang model monoblock. Ya, memang dari segi harga, kalau menurut saya memang cenderung agak lebih mahal dibandingkan dengan yang monoblock. Ya, monoled itu lebih mahal, tapi untuk perawatan, untuk servis dan sebagainya itu lebih mudah karena rangkaian jadi satu dan nggak ribet. Terus di sisi lain ini juga minim banget kebocoran karena di sini itu areanya juga sudah terkontrol. Jadi minimal seal-sealnya itu nggak terlalu banyak dibandingkan dengan yang model monoblock tadi. Tapi ingat, untuk harganya juga ada pembedanya. Jadi lebih mahal yang ini dan perawatan lebih mudah ini. Dan mungkin ini hanya bisa dijumpai yang model monoblock model monoled ini hanya di jenis senapan angin PCP Bocap saja. Oke, dari sini ada yang bertanya, ada yang masih bingung, ada pertanyaan
pertanyaan. Jelas banget ya, cuman bedanya itu aja kok, simple aja. Jadi yang model monoblok tuh rangkaian seperti tadi, yang model monolith itu yang model seperti ini. Jelas penjelasannya sudah saya rangkum juga di momen kali ini detail. Yang monoblok sudah saya jabarkan, yang model monolith juga sudah saya jabarkan detail. Nanti kalau masih ada yang bingung bisa langsung menghubungi saya di jam kerja seperti biasa. Nomornya sudah ada di video ini. Di pojok-pojok itu ada nomornya. Nanti bisa ngobrol santai dengan saya. Oke, masuk. Oke teman-teman sobat hunter dimanapun kalian berada, sudah jelas ya mengenai penjelasan seputar chamber senapan angin yang model monoblok dan juga chamber yang model monolith. Semoga informasi yang saya sampaikan hari ini bisa membantu dan bermanfaat. Oke teman-teman, di sini sifatnya saya tidak menggurui dan sifatnya saya tidak sok pintar, tetapi saya menjelaskan berdasarkan pengalaman saya pribadi seputar senapan angin yang chamber monoblok dan chamber monolith, karena beberapa teman-teman yang bertanya kemarin itu masuk ke sosial media YouTube kami, itu kami rangkum kurang lebihnya ada lebih dari 10 teman-teman, 10 orang yang menanyakan dengan pertanyaan yang sama, yaitu perbedaan dari chamber senapan angin model monoblok dan monolith. Sudah saya jelaskan di sini dan semoga bisa membantu dan bermanfaat. Nanti kalau teman-teman punya pandangan berbeda, punya pemahaman berbeda dari apa yang saya utarakan di episode kali ini, nggak apa-apa, nggak masalah. Ataupun menyangkal ataupun menyanggah dari dari ulasan yang saya ulas hari ini, itu nggak apa-apa, bisa langsung aja tulis di kolom komentar, karena mungkin pengalaman pribadi saya dengan pengalaman pribadi dari teman-teman mungkin ada pembedanya. Tapi intinya yang saya ketahui, yang saya selama ini pelajari adalah dari dua model chamber yang sudah saya ulas tadi. Yang pertama chamber model monoblok, yang kedua chamber model monolith, sudah saya rangkum terperinci di episode kali ini. Dan mungkin kalau teman-teman ingin informasi lebih detail bisa langsung menghubungi kami di nomor WhatsApp yang sudah saya cantumkan di video ini. Oke, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kurang dan lebihnya dari pembahasan saya hari ini, dan jangan lupa untuk tetap like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean di video menarik dari saya. Oke, sekian, terima kasih. Salam satu laras dan salam satu hobi olahraga menembak dari Kediri, Jawa Timur. Bye.